Ya, pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat empat saham pilihan yang direkomendasikan di tengah tekanan yang kembali terjadi untuk indeks harga saham gabungan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Empat saham pilihan yang pertama datang dari perbankan Big Cap, ada BBCA direkomendasikan buy 8.550, resisten hingga ke 9.100. BBNI juga masih direkomendasikan buy 4.030 hingga 4.430. Emiten rumah sakit ada Mika juga direkomendasikan buy di 2310, resisten hingga ke 2530, dan terakhir ada Unique direkomendasikan buy untuk Unique, di mana posisi dari supportnya ada di 550, resisten hingga ke 610. Di sepanjang perdagangan hari ini, Unique memang dominan bergerak di zona hijau, namun di menit-menit terakhir jelang penutupan berbalik ke zona merah. Nanti kita akan coba ulas bersama dengan Bapak Peter Susilo. Baik Pak Peter, kita lanjutkan kembali Pak, empat saham pilihan yang direkomendasikan. Perbankan Big Cap tampaknya masih menjadi pilihan Anda ini. Untuk perbankan Big Cap yang pertama tadi ada BBCA Pak. Pertimbangan BBCA masuk ke dalam saham pilihan Anda di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, saya lihat sampai sekarang pun aja IHSG sampai merah babak belur gini, BBCA ini masih tetap bertengger di atas lah. Dan kemudian dia sendiri secara teknikal juga candle-nya dia ini di atas EMA 10, Pak, untuk BBCA ya. Nah, jadi kalau saya lihat memang untuk punya potensi ke atas nih BBCA. Perbaruannya dia cukup bagus BBCA. Jadi saya rekomen untuk BBCA bisa diambil. Nah, memang untuk sampai ke target 9.000 sampai 9.100 itu memang untuk target jangka pendek, Pak. Kalau misalnya mau untuk swing sendiri, BBCA masih bisa lanjut ke balik lagi ke 10.000. Cuman tinggal tunggu waktu ya untuk swing ya, Pak ya. Nah, selama buy di level berapa, Pak? Kenapa? Buy-nya? Buy di level berapa ya? Buy-nya di 8850 masih oke. Jadi kita bisa cicil ya. Misalnya besok ya, Pak ya, kejadian besok di BBCA itu mau cicil di 8.800 sampai 8850 masih oke. Bahkan misalnya mau cicil di 9.000 pun sebetulnya masih oke untuk BBCA. Nah, kita lihat untuk targetnya sendiri pendek-pendek juga boleh. Kita ambil 200 poin, 300 poin untuk pendek boleh. Tapi misalnya swing pun mau ambil di 9.500 sampai 9.900 ataupun 10.000 boleh untuk BBCA. Baik, intraday hari ini sebenarnya sempat ke 89 tadi 25 level tertinggi, pasca dibuka langsung menguat signifikan, kemudian berbalik arah koreksi dalam ke 8675. Apakah Anda melihat ada profit taking di sini, kemudian investor yang sudah melakukan profit taking langsung mengalami atau melakukan buyback kembali, Pak? Kalau menurut saya iya, Pak. BBCA ini saya lihat ada potensi untuk naik sih. Untuk ke depan BBCA ini ada potensi untuk naik. Baik, 8850 menguat di 0,57%, penutupan sesi kedua tadi bisa beli di harga supportnya antara 8.800 hingga 8850 level penutupan hari ini. Kita bergeser ke saham pilihan yang kedua, masih dari perbankan Big Cap, Pak Peter. Anda rekomendasikan BBNI, juga buy rekomendasinya, analisis dan pertimbangan Pak untuk BBNI? Kalau analisa saya, BBNI ini kita lihat selama 2 bulan terakhir ini dia ini bentuknya tuh sideways. Nah, sedangkan BBNI sendiri saat ini dia ada di area supportnya, Pak. Dan dia ini ada di area MA 10-nya. Nah, BBNI saya rekomen ke 4230 atau 4240, sedangkan tutupan hari ini di 4220. Nah, BBNI besok seandainya misalnya dia ada di atas 4230 sampai 4260, ini boleh ambil BBNI. Saya rekomen beli. Nah, targetnya BBNI untuk jangka pendeknya dia ada di 4430. Nah, apabila dia sampai di atas 4430, ini untuk swing bisa sampai ke 4750 untuk BBNI. Baik. Itu. Ya, level tadi 4230 dan 4260. Buy on breakout berarti ya, Pak ya? Ya, betul. Ya, apa pertimbangannya untuk merekomendasikan level ini, Pak? Apakah memang dengan potensi sudah tembus di 4230, ruang penguatan terbuka lebar, dan potensi koreksi ke level bawah ini sudah diminimalisir oleh BBNI? Sebetulnya yang perlu diperhatikan kalau secara teknikal apabila dia di atas 4260, itu memang resisten terdekat dia tuh ada di 4430, Pak. Baik. Nah, seandainya dia bisa jebol di 4430 dengan volume yang tinggi, pastinya dia akan lebih ke arah ke 4580, kemudian akan lari ke 4750. Baik, penutupan hari ini di 4220 melemah di 0,94%. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga,
emiten rumah sakit sepertinya ada Mika. Saya akan coba update penutupannya di sesi kedua hari ini, menguat di 0,42% di 2410. Cukup tangguh di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan meskipun di sesi pertama tadi sempat melemah ke 2370. Analisis untuk Mika, Pak Peter. Ya, pilihan saya di Mika memang juga karena memang dia merupakan saham yang anti badai ya. Ada badai seperti ini pun dia masih tetap tangguh di sini. Nah, harapan saya memang Mika ini bisa di atas 2430. Cuman dia ditutup di 2410. Masih oke lah ya, masih Mika. Nah, Mika sendiri apabila memang besok dia bisa di atas 2430 dengan volume yang tinggi, ada kemungkinan dia punya potensi bisa masuk ke 2510 sampai di 2530. Bisa diatur, Pak ya. Nah, nanti untuk di swing sendiri dia bisa ke 2590. Nah, areanya perlu diperhatikan bahwa Mika ini selama 2-3 bulan terakhir ini polanya sideways. Jadi kalau saya lihat apabila dia sampai ke 2510 atau di area 2590, ada kemungkinan dia bisa koreksi kembali ke bawah seperti sebelum-sebelumnya, kejadian 2 bulan sebelumnya. Nah, ini saya rekomen untuk Mika ambilnya untuk trading pendek aja. Jangan terlalu lama-lama untuk Mika. Itu, baik, Pak. ada potensi ke 26 tidak, Pak? Untuk ke 26 ada potensi, cuman kalau menurut saya kok lebih melihatnya dia begitu sampai ke 2590, area 2580 dia akan kembali lagi koreksi. Baik. Kalau saya lihat seperti itu. Oke, Mika ditutup 2410 menguat di 0,42%. Kita bergeser ke saham pilihan terakhir, pemirsa, ada Unik ini juga direkomendasikan buy. Seunik apa Unik ini, Pak, sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Melemah berbalik arah di menit-menit terakhir jelang penutupan di 565? Kalau saya lihat dari Unik ini memang modelnya secara 2 bulan ini kan modelnya uptrend ya, Pak ya, uptrend kecil dia modelnya. Nah, memang kalau saya lihat pantau dari beberapa hari yang lalu, Unik masih oke untuk trading jangka pendek. Jadi kalau lihat seperti ini model-model bursa meriang ya, IDX ini meriang seperti ini, lihat ya untuk pendek-pendek punya lah ya. Jadi saya lihat untuk area buy-nya sendiri kan saya suggest di 565 dan atau 570. Nah, sedangkan ini pun tutupan 565 itu, Pak. Nah, dari beberapa hari yang kemarin ini Unik ini stabil, dia ada 565, 560, 555. Nah, kemungkinan kalau bisa kita lihat target di 585 sampai 610 bisa tercapai, terutama di 585, 590 ya. Dan ini dari beberapa hari yang terakhir pun juga dia tutupan di 590, tingginya dia di 590, 590. Jadi boleh ambil untuk 585, 590, Pak. Seperti itu. Baik, support mungkin, Pak, yang mungkin bisa dijaga untuk Unik, singkat saja. Oke, support untuk Unik apabila sebetulnya kita lihat support kuatnya dia tuh ada di 520. Kalau di bawah 520 saya udah nggak sentuh Unik. Jadi stop loss dulu untuk Unik. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BBCA, BBNI, Mika, dan Unik, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir, kita lanjutkan kembali Pak Peter, waktu kita cukup terbatas Pak, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Arsy Sailendra dari Jakarta Timur menanyakan saham Raja Pak, nyangkutnya cukup tinggi di 3.290 dengan tekanan hebat yang terjadi hari ini, posisi nyangkut yang cukup jauh, ada strategi tidak Pak? Paling tidak meminimalkan kerugian yang terjadi. Oke. Kalau menurut saya, Raja Bapak jangan terburu-buru dijual untuk Raja saat ini. Memang dia masih ada punya potensi untuk melanjutkan ke bawah, Pak, untuk Raja. Nah, untuk lihat menurut saya, Raja ini ada di 2350 ini ada support, ya. Nah, untuk Raja kita tunggu ada pantulan ya, Pak, ya. Apabila memang ada pantulan, Bapak misalnya memang mau ada average untuk membeli kembali, boleh dengan peluru yang Bapak siapkan. Bapak bisa atur nih, mau di 2350 atau untuk acuan yang support paling kuatnya dia itu ada di 1980. Apabila Raja di bawah 1980, menurut saya udah nggak bagus, Pak. Jadi itu memang harus ada antisipasinya ya, Pak ya. Jadi Bapak perlu atur bagaimana apabila dia ada pantulan di 2350, Bapak bisa amatin. Tapi selama dia bikin low baru, Bapak jangan ambil, jangan masuk dulu, tunggu pantulan. Masih gitu. Bisa di hold untuk Raja. Kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham BRPT, Pak Peter, ambil posisi dan rekomendasinya seperti apa? BRPT sendiri kalau menurut saya dia ini sudah di area support, Pak. Jadi area support menurut saya di BRPT ini ada di harga 770 sampai di 800. Ini area supportnya BRPT. Nah, BRPT sendiri kalau misalnya untuk trading jangka pendek untuk saat ini
Bapak misalnya besok dia bisa di atas 820, itu pasti lebih bagus menurut saya ya, karena dia di atas MA10. Nah, untuk target pendeknya sendiri untuk BRPT bisa diambil di 830, 840 itu boleh untuk jadi trading jangka pendek. Sedangkan untuk swing BRPT bisa sampai ke 880 menurut saya. Nah, di bawah 760 lebih baik stop loss dulu untuk BRPT. Jangan dilanjutkan. Baik, bergeser ke pertanyaan selanjutnya, Pak Peter, ada Bapak Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat, menanyakan saham Emyor, Pak, dari konsumer. Mohon bantuannya, sudah waktunya mengkoleksi Emyor tidak di tengah pelemahan yang terjadi? Emyor ini kalau saya lihat selama 2 bulan terakhir ini dia downtrend, Pak. Ya, jadi untuk Emyor sendiri akan mulai menarik, menurut saya itu ada di atas 2.270 baru mulai menarik untuk Emyor. Oke. Namun untuk hari ini sendiri dia kan ada support di 2.100 ya, dan dia tutupan diangkat kembali di 2150. Nah, seandainya Bapak misalnya memang mau beli spek buy kecil-kecil dulu untuk tandain, itu sih it's okay buat saya. Cuman kalau menurut saya akan lebih bagus apabila di harga di atas 2.200 Bapak boleh untuk spek buy. Itu kalau tanggapan saya seperti itu untuk Emyor. Oke, penutupan hari ini flat di 2150. Di menit-menit terakhir saham Emyor diangkat kembali ke posisi level yang lebih tinggi, pemirsa. Kemudian menanyakan saham BMTR, Pak, punya harga average di 152, ada peluang ke 100 atau tidak? Bapak Nenggolan dari Lampung untuk BMTR. BMTR ya. BMTR ini Global Mediacom ya. Kalau saya lihat kondisinya sendiri dia udah downtrend yang cukup dalam ini BMTR. Kalau saya pribadi saya nggak terlalu suka untuk BMTR ya Pak, karena dia ini bikin new low terus. Bahkan dia sudah lewat dari 154 dan sekarang sudah lewat dari 144, itu support dari BMTR. Nah, apakah besok dia akan melanjutkan aksinya? Menurut saya bisa jadi. Saya sih nggak rekomen sih Pak untuk BMTR untuk diambil ya Pak. Apalagi dia sudah di bawah MA 200. Sorry Pak, David, tadi pertanyaannya Bapak apa BMTR Pak? Bisa tolong diulangin? Ya, untuk BMTR masih ada peluang ke 100 tidak Pak? Mungkin untuk ambil posisi atau buyback di bawah mungkin? Oke, kalau saya cenderung tidak menyarankan BMTR untuk tunggu di 100 ya Pak. Itu udah kejauhan. Kalau menurut saya lebih baik cari saham yang uptrend yang lainnya, cari saham yang defensif. Kalau Bapak bilang mungkin nggak ke 100, ya pasti mungkin saja. Cuman kapannya kita nggak bisa jawab, nggak ada yang tahu Pak. Baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ada Ibu Susi dari Bandung, Jawa Barat menanyakan saham Aman ini. Tapi Aman tadi juga sempat kita ulas Pak sebenarnya. Ya, kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya Pak. Menanyakan saham auto kali ini Bapak Wijang di Riau. Potensinya untuk 1 bulan ke depan? Auto untuk 1 bulan ke depan kalau saya lihat posisinya 1 bulan ke depan ya. 1 bulan ke depan dia bisa turun bisa naik ya Pak ya pastinya. Tapi kalau misalnya auto sendiri dia akan sangat bagus apabila dia di atas 2090. Itu baru mulai kelihatan auto bagus Pak. Nah, di atas 2090 bagus. Kemudian ada perhatikan resisten di 2170 ya. 2170 ini resisten Pak. Apabila dia bisa di atasnya lagi berarti dia di atas MA 200. Itu masih menurut saya masih lebih melegakan, masih lebih oke untuk melanjutkan aksinya auto ke atas gitu. Baik, Bapak Robertus menanyakan saham Toba Pak, punya di 350. Analisis Anda untuk Toba? Toba punya di 350 ya? Ya. Toba ya. Oke. Toba sendiri Bapak boleh perhatikan Pak, apabila dia besok di bawah 330, jadi kita lihat sih 310, 320, Bapak lebih baik stop loss dulu untuk Toba. Menurut saya sih udah nggak oke ya. Nah, Bapak punya di 350 sendiri masih punya potensi apabila dia besok tidak bikin new low baru. Ya. Ya, untuk target yang Bapak bisa lihat potensinya dia sampai ke 380, 370 masih ada potensi ke sana Pak untuk Toba. Seandainya dia tidak bikin low baru. Seperti itu Pak. Baik, analisis untuk Toba Bapak Robertus, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITA Channel. Waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Peter, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Sehat selalu Pak David, terima kasih. Baik, ada Bapak Peter Susilo, Branch Manager of JUC Semarang Gocuan. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David Sanovel pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.